Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramadan Lukmanul Hakim dari kelas 6 2. Saya di sini akan membawakan mata pelajaran akhlak yang materinya akhlak bermasyarakat. Akhlak bermasyarakat terbagi menjadi beberapa poin-poin penting. Yang pertama, akhlak dengan tetangga. Akhlak dengan tetangga pun juga terbagi menjadi poin-poin penting. Yang pertama, memuliakan tetangga. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan indikasi keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang kedua, senantiasa bersikap dan berbuat baik kepada tetangga. Karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah Ta'ala berfirman di Quran Surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat. Dan poin yang ketiga, tidak berlaku jahat dan mengganggu tetangga. Yang dimaksud itu adalah tidak berlaku jahat dan mengganggu tetangga itu, kita tidak berlaku jahat kepada tetangga dan tidak mengganggu tetangga saat apapun. Di samping anjuran, syariat Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik terhadap tetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, demi Allah, tidak beriman. Ada yang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari bawaik, dalam kurung kejahatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat dari akhlak terhadap tetangga yaitu tidak menyakiti tetangga dengan lisan kita. Artinya kita harus menjaga lisan kita setiap berbicara kepada tetangga supaya tidak terjadi sakit hati kepada tetangga kita. Dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang sahabat berkata, yang artinya, wahai Rasulullah, si fulanlah sering sholat malam dan puasa, namun lisannya pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka. Hadis riwayat Al-Hakim. Itu poin yang keempat dari akhlak dengan tetangga. Sekarang poin yang kelima, memupuk rasa peduli kepada tetangga. Memupuk rasa peduli kepada tetangga secara logika itu peduli terhadap tetangga. Contohnya, jika kita bersedekah kepada tetangga itu termasuk dalam peduli terhadap tetangga. Saling menyapa itu termasuk dalam peduli kepada tetangga. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
beliau bersabda, yang artinya, jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Sekarang poin yang kedua, akhlak dengan sesama muslim. Poin yang kedua, akhlak dengan sesama muslim terbagi juga menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, berakhlak yang terbaik kepada saudara seiman dan menutupi aibnya. Sesama saudara muslim bukanlah rival, namun Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ketika persaingan itu terjadi, kita menebar celah-celah dan cacatnya saudara, kerap berprasangka, hingga terbetik keinginan untuk menghancurkan kredibilitasnya. Sesungguhnya itu perbuatan yang zalim. Maksudnya, jika kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan salah satu ada yang iri atau gimana, dan kita berusaha menghancurkan kredibilitasnya, itu sesungguhnya perilaku yang zalim. Itu poin yang pertama dari akhlak dengan sesama muslim. Sekarang poin yang kedua dari akhlak sesama muslim, yaitu poin yang kedua, saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Maksudnya, sungguh sangat disayangkan jika sesama muslim tidak menegur saudaranya ketika terlibat perselisihan. Di antara mereka merasa gengsi jika menegur lebih dulu. Padahal ukuran seorang yang bertakwa adalah ketika ia menjadi orang yang pertama kali menyapa dan memberi salam kepada saudaranya, bukan saling berperang dan berpaling. Sekarang lanjut ke poin yang ketiga dari akhlak dengan sesama muslim. Mendamaikan perselisihan. Perselisihan yang terjadi dalam pergaulan, persahabatan, dan pergerakan tidak boleh dibiarkan. Apabila terjadi perselisihan, maka harus ada pihak-pihak yang mau menengahi atau mau mendamaikan secara adil, sehingga kedua belah pihak menjadi damai, akur kembali. Lanjut ke poin yang terakhir dari akhlak dengan sesama muslim, yaitu saling memaafkan. Saling memaafkan ini terdengarnya sangat gampang, tapi nyatanya dilakukannya susah. Maksudnya, tidak banyak orang yang gampang memaafkan saudara sesama muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 3 hal yang jika dimiliki seorang, ia akan mendapatkan pemeliharaan Allah dan akan dipenuhi dengan rahmatnya, dan Allah akan senantiasa memasukkannya ke dalam lingkungan hamba-hamba yang mendapat cintanya, yaitu seseorang yang selalu bersyukur ketika Allah memberi nikmat, seseorang yang mampu meluapkan amarahnya tetapi dia memberi maaf atas kesalahan orang, dan seseorang yang apabila marah dia menghentikan amarahnya. Jadi intinya itu sama aja dengan saling memaafkan. Semarah apapun kita, mencobalah untuk saling memaafkan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir adalah akhlak dengan non-muslim. Akhlak dengan non-muslim ini juga terbagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, tidak memberikan wala. Wala itu kedekatan, loyalitas, dan kesetiaan, dan kecintaan kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, dalam kurung teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Quran Surat Ali Imran ayat 28.
Poin yang kedua, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya. Selama orang kafir tersebut bukan kafir muharib, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslim. Jadi kafir muharib itu adalah orang kafir yang memerangi kaum muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Saya bacakan langsung artinya saja. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Itu tadi dalil dari bersikap adil dan berbuat baik kepada orang kafir. Poin yang ketiga dari akhlak terhadap non-muslim, yaitu mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum. Jadi mengasihi kasih sayang secara biasa saja, maksudnya contohnya seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika dia haus, dan mengobatinya jika dia sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak mengganggunya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatan selama dia bukan kafir muharib, kafir yang memerangi orang mukmin. Karena itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah berdasarkan hadis qudsi berikut ini, yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sesuatu yang diharamkan di tengah kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Poin yang kelima, boleh memberikan hadiah kepadanya dan boleh juga menerima hadiah darinya, serta diperbolehkan memakan daging sembelihan ahli kitab. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sesembelihan orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Yang keenam, poin yang terakhir dari akhlak dengan muslim, tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, walaupun lelaki ini ahli kitab, dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir kecuali wanita ahli kitab. Tentang larangan menikahkan wanita muslim dengan lelaki kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10, yang artinya mereka, yaitu yang dimaksud mereka perempuan-perempuan yang beriman, tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.